Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to channel 86 di sana School. Hari ini kita mau setting MP3 ya, karena katanya dengar kabar dari kemarin balapan kalau nggak bulan Juli, bulan Agustus sudah mulai cari satu nih teman-teman. Buat teman-teman, hari ini kita berada di sirkuit Bukit Besar. Kemarin kita habis nyeting MP, bukan nyeting MP3 sih. Ini ada mesin spek baru nih MP3. Kita mau review apa aja yang ada di perangkat MP3, terus bedanya apa sama motor-motor MP5 sama motor MP1. Jadi buat kalian yang belum ngerti atau belum paham tentang mesin MP3, terus mesin MP1, terus mesin MP5, kita hari ini rencananya mau review mesin MP3 dulu ya. Nanti next kita mau bikin review MP1 sama MP5, nanti tapi di bengkel. Sekarang sekalian nyeting aja, kita review ya MP3 yang ada di sini sekarang. Yuk, siap coach. Ini ada Bapak Ucup sebagai mekanik sama nyeting. Karena sekarang kalau nggak ada laptop, ECU-nya nggak bisa disetting. Jadi ya perlengkapan elektroniknya harus komplit kalau sekarang. Tapi maaf ya, ini agak berantakan motornya, cuma ada satu sama yang anak-anak racing school mungkin. Pada latihan juga bareng-bareng. Ayo sekarang kita review MP1, MP3 nih. Ini ada Acil. Siapa yang gak kenal Acil? Tahu nggak Acil? Acil. Kita review dari mulai pengapian dulu ya teman-teman. Ini ada race modul. Terus yang kuning ini namanya power up. Power up itu kalau di bahasa biasanya power up itu apa ya? Stabilizer aki mungkin, kestabilan aki. Karena kalau akinya nggak stabil, kalau buat diinjeksi nanti motornya jadi berebet nggak akan kencang. Gitu. Jadi harus pakai stabilizer ini. Mungkin kalau buat motor standar nggak usah pakai ini. Cuman kalau udah speknya MP3, MP5, MP1 harus pakai ini. Power up ini namanya power up. Nih yang kuning ini power up teman-teman. Nih yang kuning ini power up. Nih kayak power apa gitu, power mobil lah. Gitu. Terus yang ini namanya test modul. Test modul ini fungsinya buat ngelihat data log itu kalau pembalapnya kurang, terus kalau operannya sama racing lane-nya kurang, pasti ketahuan di sini di test modul ini. Nanti kalau dimasukin ke laptop, datanya ada semua tuh teman-teman. Jadi ini ditarik dulu datanya, nanti gambar sirkuitnya ada di sana semua, terus buka-bukaan RPM-nya kelihatan di sana, operan giginya kelihatan di sana. Sekarang udah canggih teman-teman, udah canggih lah sekarang ini. Tapi ya perangkatnya harus lengkap. Kalau nggak lengkap tetap aja sama aja ini gitu. Kalau lengkap semuanya ada datanya di laptop. Mau pembalapnya jelek, gasnya, mau pembalapnya bagus kelihatan tetap. Mau racing lane-nya jelek, mau racing lane-nya bagus kelihatan nanti. Kalau udah pakai race modul ini, ya. Ini race modul, namanya race modul. iMod mana Cil? iMod. Ini ada race. Ini ada iMod nih, iMod. Ini iMod nih namanya. Ini iMod. Ini Bluetooth. iMod ini kegunaannya biasanya ditempel di sini, tapi sekarang lagi dicabut. Biasanya ditempelin di sini. Biasanya ditempelin di sini. iMod ini buat nge-log data. Jadi bisa pakai ini, bisa pakai iMod, tapi lebih praktis ini pakai iMod karena di sini ada suhunya, suhu panasnya, suhu dinginnya kelihatan di sini semua. Jadi kalau pembalap mau keluar harus didata dulu di sini baru bisa keluar. Biar datanya masuk nanti ke laptop. Kalau nggak dipencet di sini, datanya nggak akan masuk ke laptop, nggak akan nge-log gitu. Bahasa racingnya nge-log mungkin teman-teman. Di-log dulu. Jadi kalau mau keluar sirkuit, mau nyoba, kita harus log dulu. Biar datanya nanti masuk ke laptop. Kalau ini lewat Bluetooth, sama sih fungsinya, cuman lebih kumplitan yang ini kali, lebih kumplitan yang iMod ini. Lumayan guys, lumayan nih, kecil-kecil juga lumayan lah. Pokoknya lumayan ini perangkatnya. Harganya jos. Harganya lumayan lah.
lumayan. Harganya boleh tanya sama manajer harganya. Manajer, harganya mau berapa nih? Rahasia. Pusing kalau keluarin duit buat racing kok pusing aja. Langsung aja lah, balik lagi ke sana. Gitu guys. Sekarang kita ke kabel. Sampai kabel bodinya pun nggak bisa pakai yang original guys. Harus bikin. Katanya sih yang bikinnya kabelnya dari kabel pesawat. Nggak tahu benar, nggak tahu enggak. Pokoknya kita juga kabel bodinya bikin. Gitu, bukan bikin sendiri gitu. Tapi minta dibikinin sama yang udah pengalaman, sama yang udah pastilah. Gitu. Biar jelas gitu. Kalau kita bikin sendiri malah berantakan juga sih. Belum tahu kan gimana. Jadi kita tinggal pasang aja. Ini lumayan. Pokoknya kabel bodinya lumayan. Ini kabel bodinya, ini kabel bodinya ini. Ini kabel bodi, kabel. Ini kabel bodinya ini. Terus ini yang kayak apa? Kayak pejit ayam lah. Ya kayak pejit ayam. Ini yang kayak pejit ayam nih. Kalau motor-motor sekarang kabel-kabelnya banyak teman-teman. Nih kayak pejit ayam nih. Ini namanya kabel ailing. Bukan kabel ailing, kabel apa sih, Su? Kabel 110. Kabel 110 itu buat ke rest modul. Jadi kalau nggak pakai kabel 110, rest modulnya nggak akan bisa ditempel. Gitu. Jadi ada kabel body, ada kabel 110. Kalau kabel 110 biar semuanya perangkatnya komplit. Ini bisa pasang, rest modul bisa pasang, quick shifter bisa pasang gitu. Jadi semuanya bisa pasang. Kalau masih pakai kabel 14 cuma bisa ECU sama iMod aja, nggak komplit lah. Ini kabel udah yang paling komplit nih guys. Ini kabel pokoknya udah paling komplit. Udah bisa perangkat, semua bisa dipasang nih kalau udah pakai kabel ini nih. Nih, ini kalau dibuka kabelnya banyak banget nih teman-teman. Tapi dari sananya udah kayak gini. Terus ada nih, kita sekarang ke masternya nih, ke chipnya. Kalau nggak ada ini, semuanya nggak akan hidup. Ini ternyata nih, masternya ini nih guys. Ini nih masternya nih. Masternya ini nih, Aracer. Ini ECU namanya, ECU. Kalau dulu mungkin CDI ini. Ini kalau dulu mungkin CDI. Kalau sekarang kan udah zamannya injeksi nih teman-teman. Jadi harus pakai ECU gitu. Kalau nggak pakai ECU ini kurang jos lah, kurang komplit. Ini ECU ini udah paling bagus lah kalau buat di Indonesia, mungkin buat sekarang ini. Tapi bukan merek lain nggak bagus, tapi ini yang paling dominan mungkin orang-orang yang di racing pakainya ini. Harganya berapa, Coach? Harganya nggak enak pokoknya lumayan lah. Sedih kalau diceritain mah. Oh, sedih. Harganya lumayan. Belasan juta aja. Ya, belasan juta ya. Belasan juta harganya. Sedih kalau diceritain. Kembali lagi ke Ini kalau paket komplit lumayan lah, belasan juta pokoknya. Tapi nggak disebutin nominalnya, yang pasti kalau komplit satu set paket elektroniknya aja bisa ya 20 kurangan lah. 20 juta lumayan guys. Lumayan. Terus ada aki nih, aki. Kalau motor-motor dulu kan nggak pakai aki, yang bagus juga nggak apa-apa. Kalau sekarang akinya jadi jantungnya guys, jadi jantung. Kalau akinya jelek, motornya jadi berebet, nggak akan jalan kalau akinya jelek. Ini ada akinya 7 ampere. Ini bisa pakai MP1, bisa pakai MP3. Kalau MP5 pakai aki standar mungkin masih bisa. Kalau udah speknya naik MP3 sama MP1 udah nggak bisa. Akinya harus bagus karena di sini semuanya. Ini kalau lagi balap akinya mati berebat, aduh, udah nomor 1 lagi gimana? Selain ada aki pasti ada casan. Kalau nggak ada casan, akinya tetap aja mati. Nih casannya juga khusus nih, tapi nggak disebutin mereknya ya. Nanti biar support dulu yang punya merek kaki ini. endorse. Tapi ini casannya emang beda, casannya khusus. Jadi ngecasnya cepat terus awet lagi buat kakinya. Tapi mereknya nantilah rahasia pokoknya ya. Sama ECU pun nanti mereknya rahasia. Oke teman-teman, segitu dulu mungkin dari kisaran kelistrikan. Nanti kita next ke mesin ya, ke engine ya. Oke, bedanya apa? Alhamdulillah ini ada yang kasih salak. Mau nggak teman-teman salak nih? Salaknya manis pokoknya, nggak tahu dari mana. Sekarang kita lanjut ke bagian engine ya, bagian mesin lah, bagian mesin. Aku mau jelasin bedanya MP1, MP5 sama ECU standar sama MP3. Bedanya apa aja?
Kalau di mesin MP3 sama MP1 headnya boleh dirubah, sudut klepnya boleh dirubah, portingannya boleh di porting, klepnya boleh diganti gitu kalau di MP1. Kalau buat MP1 sama MP3, terus pistonnya pun boleh diganti. Beda sama MP5. Kalau MP5 bener-bener standar semua gitu. Cuman yang bisa diganti di MP5 itu cuma cam, spare klep, klep, terus settingan klep kan nggak bisa diganti, harus standar. Ratio sama ECU mungkin. Tapi kalau di MP3 perubahannya banyak guys. Dari mulai mungkin kalau nanti kita belah ya, nanti kita kalau lagi repair kita bikin video itunya ya, review dalamnya ya. Di MP3 cam bebas, terus ada per klep, klepnya ganti juga, terus headnya boleh di porting, setting klepnya boleh dirubah, dudukan sudutnya boleh dirubah, pistonnya boleh diganti sama yang aftermarket yang lebih bagus lah, yang lebih enteng yang pasti. Terus magnet dibubut, apa mau diganti juga bisa kalau mau. Terus TB nih, ini namanya TB nih. Nih, ini TB-nya pun bisa digantinya. Cil, TB-nya bisa diganti ya. Nah, terus ini ada velocity nih namanya, yang kayak trompet ini namanya velocity nih. Kalau di racing itu velocity. Tapi nggak tahu kalau di luar racing aku nggak ngerti. Ini namanya apa Cil? Coba Cil jelasin Cil. Nih ada Cil yang ngejelasin engine nih. Velocity itu buat ya menambah basah kering gitu kayak gitu. Cuman kita bahannya dari bahan teflon plastik gitu. Jadi supaya gak terlalu panas. Kalau misal dari bahan aluminium gampang panas gitu. Kita pakai bahan teflon. Terus selain TB ada apa lagi Cil bagian mesin Cil? Bagian mesin kita ya kalau dalaman dari piston kita pakai pin piston kayak gitu macam-macam sih, tergantung pengennya apa yang pakainya dari itu sih banyak gitu. Yang pasti pistonnya boleh racing ya, yang pasti pistonnya boleh ganti aftermarket gitu, nggak standar. Kalau MP5 sama ECU standar, pistonnya harus standar dari pabrik, nggak boleh beli aftermarket. Rasionya kita punya hitungan sendiri gitu, kita bikin sendiri rasionya, ngebubut sendiri gitu. Dari awalnya sih beli, tapi kesananya kita ngeracik sendiri, biar kita punya buat kita ganti isi rasio. Terus Bannya pakai apa? Bannya bannya kita pakai Pirelli nih teman-teman, bannya pakai Pirelli, boleh dilihat nih, bannya pakai Pirelli, terus Diablo Rosso nih, bannya pakai Pirelli Diablo Rosso, ukuran 100 nih. Terus kita peleknya pakai RCB nih, peleknya pakai RCB, knalpotnya kita pakai ROB, ada dari ROB. Terus mesin mungkin segitu ya, dalaman mesin, cam, ratio, klep, headnya boleh robah, terus bisa di porting juga, portingnya bebas semau kamu lah, yang penting pas di mesinnya. Terus ratio, blok kamu boleh ganti, blok harus standar. Coach, kalau regulasi MP3 usianya berapa sampai berapa? Nah, kalau buat regulasi MP3 dari 16 tahun sampai 20 tahun ya. 16 tahun sampai 20 tahun itu MP3. Kalau MP1 dari 20 sampai 30-an lah, bebas lah itu mah. Kalau dari MP1. MP5 Kalau MP5 dari 12 sampai 16 MP5. Jadi kalau ECU standar dari mulai 7 tahun sampai 12 tahun bisa. 7 sampai 12 tahun lah kalau ECU standar. Nah, kalau ECU standar itu semuanya sebenarnya hampir sama kayak MP5, tapi ECU-nya standar. Kalau MP5 kan kita udah ganti ECU. Tapi nanti kita review MP5 ya sama MP1 sama ECU standar. Sekarang kita review MP3 dulu sampai selesai, baru kita next video bikin review. Gimana teman-teman semua sih kalau mau review MP1 boleh komen sebanyak-banyaknya pingin review MP1. Nanti kita bikin review MP1 dari mulai dibelah sampai naik mesin MP1. Oke nggak? Oke. Buat MP3 segini dulu, nanti kalau di repair nanti kita up lagi bikin video lagi ya buat dalaman-dalamannya kayak apa ya. Alhamdulillah ada yang ngasih lagi kelapa muda ini, aduh lagi panas-panas gini enak nih kayaknya. Mau nggak? Buat tim media aja. Ya udah. Oke, terima kasih buat video-video tadi. Mudah-mudahan bermanfaat buat kalian yang nanti videonya akan tayang.
segera ditonton, terus share ke teman-teman yang lebih banyak lagi di 86 Desan Racing School YouTube channelnya, terus Instagram 86 Desan Racing School. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Nyalakan juga ya loncengnya ya, lonceng. Tonton terus videonya. Semoga kalian pada suka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, welcome to 86 Desan Racing School YouTube channel. Di sini saya akan berbicara atau mempromosikan sekolah balap 86 Desan Racing School. Jadi sekolah balap kita ada dua paket. Yang pertama paket A. Paket A itu 5 pertemuan dan biayanya itu 3 juta. 5 pertemuan biayanya 3 juta. Dan 10 pertemuan biayanya 6 juta. Apa sih yang didapat dari biaya yang kalian keluarkan itu? Fasilitas yang kalian dapat dari biaya yang kalian keluarkan. Yang pertama itu tempat tinggal, mes. Tempat tinggal itu bukan mes kayak kos-kosan gitu, tapi mesnya itu kita tinggal di rumah. Di rumah nanti bareng-bareng sama kita tinggal. Nanti di situ kalian dapat jatah makan 3 kali sama laundry, itu udah termasuk. Laundry, terus juga kalian dapat fasilitas motor, truk dan mekanik, dokumentasi, terus di mesnya juga ada wifi. Di mesnya ada wifi, terus gym olahraga itu fasilitas yang kalian dapat. Selain itu nanti kalau setelah ambil paket B atau minimal 10 pertemuan kalian bisa ikut program lanjutan. Untuk program lanjutan itu 3 juta per bulan, tapi motor bawa sendiri, sirkuit sendiri, segala macamnya sendiri. Itu yang 3 juta untuk mentoringnya aja dan mekanik dan tempat tinggal. Selain itu ada juga paket cek one day course racing, itu seharian. Itu kalau sendiri itu biayanya 600.000 per hari. Itu dari pagi sampai sore. Itu udah dapat fasilitas makan dan full materi yang diberikan lebih ke kulit-kulitnya aja, bukan kulit-kulitnya aja. Materinya kayak cornering, kayak riding style, kayak style yang bagus gimana. Terus dan ini lebih diminati oleh para komunitas motor. Kalau lebih dari 3 orang itu biayanya 500.000 guys. Nah itu mungkin untuk lebih lengkap lagi tentang sekolah balap kami, kalian bisa follow di 86 Desan Racing School. Dan untuk produk 86 Desan Racing School kayak aparelnya kayak kaos, topi dan sebagainya, kalian bisa follow di 86 Desan Racing Outlet. Mungkin sekian dari saya. Lebih lengkapnya DM atau telepon ke bio.